supaya apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, alangkah baiknya apa yang kita harus lakukan? Berdoa terlebih dahulu. Baik, silakan ketua kelasnya pimpin doa seperti yang ada di slide Bapak Guru. Silakan ketua kelasnya. Ayo ketua kelas. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Surat At-Tin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang sudah lewat. Namun sebelumnya kita harus menyanyi dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Kita bernyanyi dulu. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Sama-sama. Yang soleh dan solehah. Selanjutnya ada yang tahu bunyinya? Dapat. Baca. Ini. Baca. Zakat. Apa? Tujuan pembelajaran. Ya. Menjelaskan pesan-pesan pokok arti dengan baik, membuat paparan tentang pesan pokok surat arti dengan baik. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk menonton video yang tadi, Pak Guru mau menanyakan apa? Anak-anak tahu pesan pokok Quran surat At-Tin? Sebutkan apa saja kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Iya. Perhatikan video yang Pak Guru akan tampilkan. Silakan menghadap ke layar yang di depan. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Oke, untuk minggu ini kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita membahas tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi yang bagian 1 yaitu tentang bunyi bacaan surat At-Tin dan hukum bacaannya. Ya, hukum-hukum bacaan non mati atau tanwin sudah dipelajari kan? Untuk bagian satunya
Nah, untuk kali ini kita melanjutkan ke bagian 2. Nah, bagian 2 ini nanti yang akan kita pelajari yang perhatikan surat At-Tin. Kemudian yang kedua adalah pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin. Itu ada 2 ya. Langsung saja kita mulai dengan mengingat kembali tentang At-Tin. Yang pertama itu adalah sumpah Allah. Ini sumpah Allah dalam surat At-Tin itu yang pertama yaitu atas nama buah tin dan buah zaitun, ya tak? Buah tin demi buah tin dan buah zaitun. Ini contoh buah zaitun. Sudah pernah tahu kan ini buah zaitun? Nah, kalau belum pernah tahu, ini contohnya ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya buah tin dan buah zaitun itu banyak terdapat di Baitul Maqdis, ya, atau di Palestina. Nah, Baitul Maqdis atau Palestina ini merupakan, coba dibaca, baca, nih baca yang pertama. Pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Nomor satu. Ayo coba dapat. Nah. Ide, zakat. Nah. Baca nomor 1 yang di bawah. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan Kelebihan. Allah memberikan Amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi. Ya, rendah-rendahnya yaitu adalah neraka. Yang ketiga, coba. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengajarkan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Orang yang mengerjakan segala kebajikan, tidak ada putus-putusnya, maka dia akan selamat dari apa? Dari neraka. Yang terakhir, 2 hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Kita lanjutkan untuk membagikan kelompok. Coba kita tepuk semangat dulu supaya belajarnya semakin semangat untuk mengerjakan LKPD-nya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan kelompok. Sekarang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, harus diingat-ingat. Nanti silakan anak-anak menulis menulis nama kelompoknya di kertas manila. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di ujung ya, di ujung. Tulis nama kelompok 1 itu aja cukup. Nggak usah tulis namanya. Nah, selanjutnya nanti anak-anak akan menempel. Nah, di sini ada ini bentuk peta konsepnya yang akan ditempel di kertas manila yang besar ini. Nanti ini ada 4 potongan akan dijadikan menjadi satu seperti gambar yang ininya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan masing-masing kelompok 1 lembar kertas manilanya. Silakan dibuka. Ada yang pegang ujung sama ujungnya supaya buka. Ada potongan daripada Quran, pesan-pesan pokok
Quran surat At-Tin. Nah, gambar yang ada di depan. Silakan nanti bagaimana caranya menempel. Bentuknya kayak gimana silakan lihat yang di papan. Pak Guru sudah tempelkan cara bentuk aslinya daripada pesan pokok Quran surat At-Tin. Nah, Pak Guru bagikan. Ya, silahkan disusun supaya gambarnya seperti yang di depan. Nah, susun gambar mana bentuknya yang asli di depan. Perhatikan. Nah, bentuk aslinya yang di depan. Perhatikan supaya sama. Nah, supaya sama. Silakan disatukan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama. Mana yang kedua? Terus supaya nyambung. Mana yang kedua? Ya. Terus. Nah. Ya. Terus lagi. Iya, pintar. Silakan sekarang anak-anak tempel. Satu-satu dulu. Ada yang pegang ujungnya ini supaya nggak anu. Nah, silakan dilem. Dilem. Lem. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Mana bawa. Tengah. Ini. Supaya cari mana yang lebih pas ya. Nanti lanjutkan lagi yang di sini terus. Iya, supaya pas dia, supaya pas. Nah, sekarang tempel. Lem dulu. Harus kerja, semua harus kerja. Itu namanya berkelompok. Jangan dilem di situ. Di bawah tempatnya dilem, di bawah. Jangan lem di atas, nggak bisa dia nempel. Di bawah. Dibalik, baru dilem. Baru ditempel di kertas yang besar. Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Mana pesan pokok Quran surat At-Tin ayat 1. Mana pesan pokok surat At-Tin ayat 2. Tapi sebelumnya susun dulu gambar peta konsepnya. Perhatikan itu ada bunyi ayat 1 itu paling atas sebelah kiri. Ayat 2 sebelah kanan tempel sudah mana yang duluan. Ya, tempel. Jangan kasih sampai sampai lepas. Harus dilem di pinggir-pinggirnya supaya tidak lepas. Dilem supaya ujung-ujungnya tidak lepas. Nah, kalau sudah dilem, sekarang di amplopnya itu ada potongan-potongan pesan-pesan pokok. Silakan cari potongan-potongan itu mana potongan untuk ayat 1. Mana potongan-potongan untuk ayat 1, ayat 2,
jangan asal nempel. Nah, cari dulu, baca dulu mana. Kakak Lim ini Kakak Lim. Nah, kalau sudah silahkan ditempel. Mana ayat 1 cari. Nah, silakan maju, bawa, kerjaannya, ayo bawa ke depan. Silakan ditempel. Maju, bawa dari itu, bawa ke depan. Nah, silakan, meja, pegang dulu ini, tempel di papan. Ya, tempel. Ya. Berapa ini? Ujungnya. Nah, sekarang silakan giliran membacanya dari ayat 1 sampai ayat 8. Siapa yang mau baca silakan. Besar-besar suaranya, besar-besar. Begini. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin. Ya, sinian. Balik kader. Hadap sini berantangan. Ya, baca. Salam Palestina, tempat para nabi antara lain Nabi Isa. Lanjut. Ayat 2, ayo giliran. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Sedangkan Makkah akan tempat kelahiran dan pembentukan Nabi Muhammad SAW. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang Oke. Udah, perhatikan semuanya. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Bagus tak? Bagus tak? Ada yang masih kurang tak? Ada yang masih kurang tak? Anak-anak bilang tidak, tapi Pak Guru ada yang masih kurang. Apa tempat kurangnya? Kurang tengah-tengah. Itulah tempat kekurangannya. Di atas. Oke, silakan. Kalau kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Walaupun masih kurang, tapi nilainya sudah bagus. Silakan kelompok 2 ambil pekerjaannya, bawa.
Ya, buka, duduk. Selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3. Maju kelompok 3. Mana kelompok 3? Ayo kelompok 3. Maju. Semuanya maju, semuanya. Tempel. Kayak temannya yang tadi. Ini jaga. Tempel. Silakan dibaca ketua kelompoknya. Ada berandangan. Ada sini. Ya. Baca ketua kelompoknya. Presentasikan. Saya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, bagus. Berandangan. Muria, jadi. Baca. Ayat 1. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Lanjut giliran nomor 2 ayat 2. Ayo siapa? Ayo baca. Ayat 2. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Lanjut ayat 3. Ayat 3. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Lanjut ayat 4. Ayat 4. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dengan itulah Allah memberikan amat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tepuk tangan karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pekerjaannya sudah bagus, cuma masih kurang rapi cara menempel, cara menempelnya masih kurang rapi penilaian dari Pak Guru. Cuma pekerjaannya sudah bagus, sudah lengkap. Silakan kelompok 3 duduk. Akan membagikan tugas lagi untuk penilaian sumatiknya. Sekarang ada yang sudah jadi? Kok cepat sekali? Coba diteliti soalnya, periksa dulu. Taruh dulu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah sampai pada kesimpulan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba dibaca. Eja. Baca kesimpulan yang pertama. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ya. Kesimpulan yang pertama adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita
mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita dapatkan atau kita pelajari pada pagi hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaan tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'irin. Amin. Sekian dan terima kasih pada anak-anak sekalian. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.